Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan tentunya selamat malam buat kalian para pendengar podcast ini. Selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membagikan informasi seputar vaksin nih, yang mana belakangan ini lagi sering banget dibahas. Tapi sebelum itu mau curhat sedikit boleh kan ya? Konten kali ini udah masuk tahap minggu ke-6 KKN loh. Wah, gak terasa banget ya, emang bener sih kata orang-orang. Time flies when you are having fun. Udah pasti kalian have fun kan di masa-masa liburan kalian? Oke, jadi gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat aja kan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan untuk yang sakit semoga lekas sembuh ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh iya, sebelum itu ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kenalan dulu yuk. Hai sobat pendengar, aku Nirania, perwakilan dari tim KKNDR kelompok 126. Aku di sini yang akan menemani kalian yang tentunya akan memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, di awal aku sudah nyinggung kan, masalah podcast kali ini akan membahas tentang vaksin. Kalau kalian ingin tahu tentang vaksin itu apa, penasaran dengan berita-berita vaksin yang sempat viral di medsos, atau ingin tahu tentang jenis-jenis vaksin di Indonesia itu ada apa aja, kalian bisa dengerin podcast ini sampai selesai ya. Sekarang kita bahas yang lebih mendasar dulu. Udah pada tahu kan vaksin itu apa? Atau mungkin ada yang belum tahu? Nih aku jelasin pakai istilah yang gampang banget ya dipahami. Jadi tubuh kita itu punya kekuatan dalam melawan penyakit, dan saat tubuh mengenal penyakit, tubuh akan berupaya ngebentuk sistem kekebalan untuk melawan suatu penyakit. Nah, karena vaksin itu terbuat dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan, yang mana fungsinya membuat badan kita jadi kenal, lalu jadi kebal untuk melawan penyakit tersebut. Nah, kira-kira itulah vaksin dan cara bekerjanya. Vaksin sekarang dinilai sebagai cara terbaik untuk dapat perlindungan dari virus COVID-19 loh. Dan setiap jenis vaksin pastinya mempunyai karakter masing-masing. Misalnya seperti jumlah dosis dan interval pemberian. Platform vaksin juga berbeda-beda. Ada yang dikembangin dari inactivated virus, berbasis RNA, viral vector, dan subunit protein. Semua itu sudah dipastiin keamanannya dan efektivitasnya dalam menangkal virus COVID-19. Kalian udah pada tahu belum sih jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia itu apa aja? Bahas sedikit lebih detail lagi yuk. Nah, yang pertama ada vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini dari perusahaan Tiongkok dan merupakan yang paling pertama tersedia di Indonesia. Sinovac sendiri dikembangin dari inactivated virus dan diberikan melalui intramuskular. Setiap orang dapat 2 dosis vaksin, masing-masing 0,5 mili, dan tiap dosis dikasih dengan interval 28 hari. Sinovac sendiri diberikan dalam berbagai program vaksinasi pertama yang digulirkan pemerintah. Vaksin Sinovac ini juga dinyatakan aman buat anak-anak, khususnya yang usianya 12 hingga 18 tahun. Yang kedua ada AstraZeneca. Menurutku ini namanya yang paling bagus sih di antara jenis-jenis vaksin lainnya. Vaksin ini punya platform berupa viral vector dan diberikan dalam 2 dosis. AstraZeneca diberikan dalam interval yang paling jauh dibandingkan jenis vaksin lainnya loh di Indonesia, yaitu hingga 12 minggu. Vaksin AstraZeneca juga dapat EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, tanggal 26 Februari 2022. AstraZeneca ini juga diklaim ampuh melawan virus corona varian Delta dan Kappa. Kemudian yang ketiga yaitu ada Sinopharm. Sinopharm ini produksi perusahaan farmasi Tiongkok dengan karakter yang mirip sama Sinovac, termasuk dalam hal platform sama jumlah dosisnya. Vaksin ini efikasinya mencapai 78% dan dipakai untuk populasi usia 18 tahun ke atas. Selanjutnya ada Moderna. Jenis Moderna ini adalah vaksin berbasis messenger RNA yang pertama kali dipakai di Indonesia. Jenis vaksin ini nggak menggunakan virus yang dilemahkan, tetapi memanfaatkan komponen materi genetik dan direkayasa. Moderna diproduksi oleh Moderna Incorporation, Amerika Serikat, dan diklaim ampuh melawan varian Delta, varian Kappa, dan varian Gamma. Jenis vaksin ini dinilai aman untuk orang dengan komorbid alias penyakit penyerta. Sebagai 3 juta dosis bantuan dari Amerika Serikat telah tiba di Indonesia udah dari tanggal 11 Juli lalu loh. Pemerintah juga udah menetapkan Moderna akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai vaksinasi tahap ketiga. Nah, kemudian ada tentang vaksin jenis Pfizer.
Pfizer adalah vaksin berbasis RNA dan paling banyak dipakai di Amerika Serikat dan Eropa. Untuk sekarang efektivitasnya dinilai sangat tinggi hingga mencapai 95% dan sempat amat diminati oleh berbagai negara di dunia. Vaksin ini diberikan dalam dosis yang lebih kecil, hanya 0,3 mili dalam satu kali vaksinasi. Tetapi tetap dibutuhkan 2 tahap vaksin untuk dapat perlindungan dari vaksin yang disebut ampuh melawan varian Delta ini. Dan yang terakhir ada jenis Novavax. Novavax sendiri ialah jenis vaksin berbasis protein subunit buatan perusahaan kesehatan di Amerika Serikat. Vaksin ini diberikan dalam 2 dosis, masing-masing sebanyak 0,5 mili. Kini Novavax masuk dalam jenis yang diberikan melalui program vaksinasi gratis dari pemerintah. Nah, itu tadi jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian udah pada vaksin pakai jenis yang mana nih? Atau jangan-jangan ada yang takut vaksin? Waduh, kenapa sih pada takut vaksin? Apa karena ada yang percaya sama beberapa berita gak masuk akal tentang vaksin? Padahal vaksin itu penting loh. Gini deh, sekarang aku jelasin fakta-fakta berita hoax tentang vaksin yang sempat beredar yang membuat beberapa dari kalian takut untuk vaksin. Berita hoax yang pertama adalah tentang vaksin mengandung magnet. Berita ini beredar karena sebuah video di WhatsApp yang mana menunjukkan sebuah uang koin pecahan Rp1.000 tertempel di lengan seseorang di area bekas suntikan vaksin COVID-19 dan menyebutkan bahwa vaksin tersebut mengandung magnet. Faktanya, informasi itu sama sekali nggak benar ya. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwasanya jumlah cairan vaksin yang disuntikan cuma 0,5 cc dan akan segera menyebar ke seluruh jaringan sekitar. Hingga nggak ada cairan yang tersisa, sedangkan uang logam yang tertempel di permukaan kulit bisa disebabkan karena keringat. Lubang jarum suntik pun itu kecil loh, nggak bisa tuh ada partikel magnetik yang masuk ke jarum suntik. Lagi pula vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut dan nggak mengandung logam sama sekali. Berita hoax yang kedua yaitu tentang vaksinasi menyebabkan varian baru COVID-19. Berita ini beredar saat sebuah postingan di Twitter tentang pernyataan dari seorang ahli virologi dan pemenang Nobel Prize dari Prancis, yang mana mengatakan bahwasanya vaksinasi bisa menyebabkan varian baru virus corona. Dia juga ngeklaim bahwa tingginya vaksinasi di sebuah negara berbanding lurus dengan kenaikan jumlah pasien terinfeksi COVID-19. Wah, ini sih jelas hoax ya. WHO sendiri menjelaskan bahwasanya vaksinasi tidak dapat menyebabkan virus corona asli bermutasi jadi varian baru. Hal yang membuat virus corona bermutasi adalah karena virus menyebar secara luas dalam populasi yang besar dan menginfeksi banyak orang. Logikanya gini loh, semakin banyak peluang yang dimiliki virus untuk menyebar, semakin banyak pula ia bereplikasi dan semakin berpeluang untuk mengalami perubahan. Dibandingkan orang yang gak divaksin, orang yang udah divaksin akan cenderung kebal dari infeksi virus corona varian baru dan gak berpotensi menyebarkan varian pula. Orang-orang yang gak divaksin lebih rentan terinfeksi virus tentunya. Dan dari orang terinfektasi itulah akan menyebarkan lagi ke orang-orang yang gak divaksin. Nah, dari penyebaran tingkat itulah menciptakan mutasi baru virus corona hingga jadi varian baru. Bahaya banget kalau kalian percaya sama berita hoax kayak gini. Kemudian berikutnya berita hoax tentang bahaya donor darah dari orang yang sudah divaksin COVID-19. Duh, ada-ada aja ya berita ini. Berita ini menyebarkan dari sebuah video hoax COVID-19 melalui media sosial Facebook yang mana menyatakan bahwa donor darah dari orang-orang diberi vaksin COVID-19 bisa berbahaya. Hal ini karena ribuan orang yang meninggal akibat disuntik vaksin, hingga secara langsung juga bisa mempengaruhi orang yang menerima donor darah dari mereka. Video ini menjelaskan kalau vaksin yang disuntik kepada masyarakat adalah vaksin yang berbahaya karena masih dalam tahap uji coba. Padahal faktanya, klaim tentang darah dari pendonor yang sudah divaksin COVID-19 berbahaya ini jelas-jelas hoaks ya. Penggunaan darah dari pendonor yang udah divaksin COVID-19 sama kayak terapi plasma konvalense yang bisa ngebentuk antibodi terhadap COVID-19. Jadi justru antibodinya menyelamatkan orang lain loh. Jeda waktu donor darah setelah divaksin tergantung jenis vaksin yang diterima.
Normalnya nggak ada waktu penangguhan bagi pendonor darah yang divaksin dengan vaksin COVID-19 yang tidak aktif atau berbasis RNA produksi AstraZeneca, Moderna, Novavax, atau Pfizer. Tapi kalau nggak tahu jenis vaksin COVID-19 apa yang diterima, ya masyarakat harus nunggu selama 2 minggu baru bisa mendonorkan darahnya. Tujuan pemberian jeda ini adalah untuk mengedepankan kehati-hatian dan mengevaluasi kejadian ikutan pasca imunisasi pada orang-orang yang divaksinasi jika terjadi. Tapi bukan berarti darah orang yang divaksinasi jadi berbahaya loh ya. Di Indonesia sendiri penyediaan vaksin udah ngelewatin tahap uji klinis sehingga udah pasti layak lah untuk didistribusikan kepada masyarakat. Efek samping dari vaksin juga cuma berupa gejala ringan loh, kayak kelelahan, pegel-pegel, demam. Sampai sekarang ini belum ada penelitian resmi yang ngebuktiin keterkaitan antara kematian dengan vaksinasi. Kalaupun ada keadaan kayak gitu, biasanya terjadi pada lansia yang punya kondisi rentan atau karena penyakit bawaan. Hal ini sekaligus membantah klaim yang menyatakan ribuan masyarakat meninggal akibat vaksin COVID-19. Nah, berita hoax selanjutnya nih, yaitu tentang vaksin mengandung racun berbahaya. Wah, ini sih udah pasti hoax lah ya ini. Berita ini menyebar luas karena video berdurasi 1 jam 45 menit, yang mana memperlihatkan Dr. Peter diinterview oleh John Leake. Pernyataan Dr. Peter yang berkata, racun, secara langsung, dan Dr. Peter jelas mengklaim bahwa vaksin berbahaya dan bisa menyebabkan pembekuan darah, stroke, dan kematian mendadak. Dia juga mengklaim bahwa kematian dan penuhnya rumah sakit disebabkan karena vaksinasi. Dr. Peter mengaku sebagai dokter ahli penyakit jantung dan penyakit dalam dari Texas, Amerika Serikat. Dia juga seorang profesor di Fakultas Kedokteran. Meski ngakunya dokter, ternyata dia punya riwayat menyebarkan informasi bohong atau hoax tentang pandemi dan vaksin COVID-19, khususnya vaksinasi yang dilakukan di Amerika Serikat. Ada juga klaimnya yang menyebutkan kalau orang-orang di bawah 50 tahun gak perlu divaksin. Orang yang sembuh dari COVID-19 gak perlu divaksin. Vaksin Pfizer dan Moderna menggunakan program aplikasi komputer dan vaksin berbahaya karena menyebabkan kematian. Semua klaimnya udah pasti hoax ya. Gini deh, kalau vaksin memang bahaya, ya udah pasti terjadi kematian massal di Amerika Serikat dong. Sedangkan sudah sebanyak 50% warganya sudah divaksin 2 dosis. Hampir mendekati target, yaitu 70%. Dan sekarang, jelas-jelas Amerika Serikat itu mengalami tren penurunan jumlah kematian akibat COVID-19 dari bulan April hingga bulan Juli 2021. Kota New York yang sempat jadi epicentrum virus corona di Amerika Serikat juga udah mulai melonggarkan aturan pembatasan jarak sosial karena penurunan kasus positif dan banyak warga yang sudah divaksin. Dan justru 99% kasus kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat adalah orang yang belum divaksin. Bahaya banget nih kalau kalian percaya begitu aja sama berita-berita hoax tanpa tahu faktanya. Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Kalian tahu nggak kalau vaksin itu punya banyak manfaat loh. Bukan hanya sebagai sistem kekebalan tubuh aja. Nih kita kasih bahas satu persatu ya. Yang pertama, mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Seperti yang disebutkan sebelumnya, vaksin COVID dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, resiko terinfeksi virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seorang yang sudah divaksin tertular COVID, vaksin bisa mencegah terjadi gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID akan menurun. Yang kedua, mampu mendorong terbentuknya herd immunity. Seseorang yang dapat mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat berisiko, seperti lansia di atas 70 tahun. Hal ini karena kemungkinan orang yang sudah divaksin untuk menularkan virus corona sangatlah kecil. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat, yang mana artinya orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya seperti bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Kendati demikian, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat,
Penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Yang ketiga, dapat meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Dari fakta-fakta di atas, bisa kita lihat bahwa vaksin COVID-19 membawa banyak sekali manfaat. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi banyak orang. Oleh sebab itu, meskipun banyak beredar isu-isu seputar vaksin yang belum jelas kebenarannya, kamu tidak perlu ragu ataupun takut untuk menjalani vaksin COVID-19 ya. Bagi yang belum mendapatkan vaksinasi, selagi menunggu vaksin COVID-19 diedarkan lebih merata, kita harus tetap menjalani protokol kesehatan dan sebisa mungkin menghindari berpergian ke luar rumah ataupun berkumpul dengan orang banyak. Ikuti peraturan PPKM yang sedang berlangsung ini demi keselamatan bersama. Selalu jaga kesehatan diri dan tentu orang-orang di sekitarmu juga. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu memberikan manfaat bagi kamu nih yang emang butuh banget informasi dan takut atau masih mikir-mikir lagi untuk divaksin. Yuk mulai sekarang jangan takut untuk divaksinasi karena ini juga demi memberantas virus COVID-19. Kalau bukan dimulai dari kita, lalu siapa lagi? Aku beserta tim KKNDR 126 pamit undur diri. Sekian dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.